Jadi stem cell itu memang adalah Nur Muhammad. Harus masukkan di otak kita. Stem cell adalah Nur. Maka bagaimana? Lanjut. Nih, mampukah kita membangkitkan Nur Muhammad SAW dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita? Nggak mungkin, susah kalau Islam yang sudah ajarkan. Apa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada. Salah satu manfaat salawat adalah mengaktifasi stem cell di tubuh kita. Nggak usah susah-susah Bu, ngambil dari sini Bu. Memang nggak bisa cuman sekali. Kenapa? Stem cellnya itu, bayangkan ini jantung nih Bu ya. Di antara semua sel, stem cell itu kan satu. Entah di mana letaknya secara anatomi. Itulah makanya salawatnya harus berulang-ulang supaya nyari dulu dia. Kalau stem cell sudah kena teraktivasi dengan salawat, maka sel yang lain terinduksi. Makanya langsung teraktivasi semua. Sehat jadinya. Termasuk wajah kita Bu. Tenang. Banyak yang cari juga kosmetik stem cell ya Bu. Stem cell apa tuh? Domba. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah cerita ini di depannya ibunya Mas Bim Bim Sleng ya, Bunda Ivet ya. Beliau itu umurnya 78 tahun Bu, tapi masih bercahaya mukanya ya. Waktu saya cerita gini, dia begini, ya Allah dong, kan gayanya gitu tuh Bunda Ivet tuh ya. Pantesan apa Bun? Nenekku tuh ajarin aku sejak aku kecil, masih gadis gitu ya, kayak anak-anak kita gitu ya. Kalau bercermin suruh baca salawat. Terus tambahan doanya, ya Allah ya, aktifkan Nur Muhammad di wajahku, begitu. Tanpa dia tahu bahwa itu mengaktifasi stem cell, dia lakukan terus. Saya bilang udah tepat itu Bun. Udah tepat, kenapa? Karena kita bicara, kita sudah salawat dan kita doa untuk mengaktifkan stem cell yang di muka, maka dia 78 tahun ya Allah Bu, masih begini juga nih, begitu juga. Karena dia dampingi anaknya, bayangin ya. Makanya rock musik, musik grup band Sleng itu diberkahi Allah. Kenapa? Dia, ya ibunya jadi manajernya. Satu-satunya band musik di dunia yang manajer ibunya yang pertama kali adalah Sleng. Tahun 2008 dapat hadiah, dapat award dari Boston. Ya. Nah, tapi yang saya mau cerita adalah beliau waktu saya cerita ini dia bilang, ya Allah, pantesan tuh dok lihat nih tempat bunda nih, gitu. Ya, masih kuat ya? Iya. Dalam hati saya, gue gitu antar. Udah salawat, tapi belum ada lagi doa yang ya Allah aktifkan Nur Muhammad di wajahku. Gitu kan? Pasti kamu cantik terus, ya? Bisa begitu ya Bu? Begitu juga kalau ada bagian-bagian tubuh kita yang saat itu kurang nyaman, segeralah bersalawat, pegang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus. Memang harus berulang-ulang. Kenapa tadi sepakat dulu? Karena stem cellnya akan dicari dulu untuk dia diaktifasi. Ya, orang tua kita sakit, misalnya kayak mama sakit tuh Bu Vera, salawat itu dalam rangka apa? Nge-charge stem cellnya. Entah dibelai-belai, kalau misalnya tangan kita tiba-tiba berhenti, diamkan saja di situ. Kayak tadi tuh, bacaan salawat, Allahumma sholli. Apapun salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli, ya. Dan yang luar biasanya lagi, selain badan kita itu mencari stem cell, karena sudah teraktivasi, nyala energinya bergetar, keluar lagi berpancar dari tubuh kita. Kemana? Jumpa Rasulullah. Karena Rasulullah sekarang pun sudah menjadi cahaya kembali.
Makanya Rasulullah setiap ada yang bersalawat, Rasulullah kenal. Kenapa? Cahaya kita, badan bioplasmi kita berjumpa Rasulullah. Badan kasar memang gak ketemu, tapi ini yang keluar nih. Rasulullah tahu, wah, hari ini Bu Vera 100 kali bersalawat untukku. Oh, dikenal. Bayangkan, belum lagi nanti kita mendapat syafaat di akhirat. Salawat memberi syafaat untuk kita di dunia dengan mengaktifkan stem cell tadi. Wah, asik Bu. Jadi nggak perlu ke dokter. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bu, ke dokter oke, tetapi salawat dulu. Dan bahkan waktu ke dokter salawat terus. Kenapa? Dokter seneng. Kenapa? Nggak nyusahin kerjaannya. Kalau nggak bersalawat barangkali dikasih antibiotik yang dahsyat sekali. Dokter juga takut sebetulnya ngasih obat terlalu tinggi Bu. Komplikasi kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya memang secara organ laboratorium kita sakit, tapi karena ahli salawat, dokter juga senang. Ya udah ya, amoxicillin aja, gitu, beres. Padahal sesungguhnya kalau dia tidak bersalawat, antibiotiknya harus dibom yang tingkat tinggi, rusak lagi tubuh yang lain, kan gitu. Enak lagi kalau dokternya udah ngasih obat, terus kasih ada lagi resep tambahan apa? Baca salawat ya. Nah, gitu toh. Bisa sepakat dulu Bapak Ibu? Memang ada ikhtiar-ikhtiar, tetapi dengan mengaktifkan dengan sendirinya stem cell karena kita rajin salawat, ikhtiarnya tidak susah. Ikhtiarnya mendapat keringanan. Kenapa juga kalau kita mau membuka doa suruh salawat dulu? Supaya sinyalnya panjang Bu. Nge-broadcast pesan gampang, 4G, nggak 8G. Kan gitu. Makanya selalu pembuka doa sebelum Al-Fatihah baca salawat. Kenapa? Sinyalnya panjang. Ya, iya, awal dan akhir. Biar sinyalnya panjang. Jadi apa harapan, apa pesan yang kita broadcastkan, baik pikiran, perasaan dan niatan-niatan doa kita itu terbroadcast dengan cepat. Ya, ini baru cerita tentang stem cell. Dan Rasulullah juga menjanjikan ya benefit atau manfaat dari begitu banyaknya salawat. Pertanyaannya, bagaimana agar Allah bersalawat kepada kita? Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah berselawat kepada kalian. Allah memberikan karunia, rahmat, kesejahteraan kepada kalian. Oh, Allah memberikan salawat. Bagaimana agar kita mendapatkan salawat Allah tadi? Bagaimana agar kita mendapatkan salawat Allah kepada kita? Yang salawat Allah kepada kita adalah pertolongan, hidayah, bimbingan dan seterusnya. Cara agar Allah berselawat kepada kita adalah ikuti petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asra. Kalau ada orang bersalawat kepada baginda Nabi sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Allah balas 10 kali. Dibalas oleh Allah 10 kali. Kalau dibalas sekali saja sudah cukup, tapi dibalas 10 kali. Maka di saat orang membaca sholawat sebanyak-banyaknya, maka akan turun rahmat kepadanya sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama. Pastikan di saat disebut nama beliau kita bersalawat. Kemudian setelah itu perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah dalam gerak-gerik kita. Jadi orang bersalawat itu mudah, kapan saja bisa. Wanita dalam keadaan haid boleh baca sholawat, berjalan sholawat, duduk sholawat, kemana-mana sholawat. Yang serius sholawatnya, sholawat yang berkualitas. Kalau hatinya tidak nyaman, pikiran tidak nyaman dan sebagainya, itu karena kurang sholawat. Anda sering baca sholawat, Allah tidak bohong, Allah tidak berbohong, dan Allah akan selalu menepati janjinya kalau kita benar sholawatnya. Ayo digembur dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Pastinya biasanya orang-orang yang terus berlarut-larut punya permasalahan begitu tua ya, karena jarang bersolawat, jarang dekat dengan Nabi SAW. Sebab kaidah orang mencintai, pernah tidak dengar lagu? Itu pun seharusnya untuk Rasulullah itu. Kalau sudah orang mencintai sesuatu, dia akan selalu mengingat.
dan mengingat baginda Nabi dengan cara berselawat. Aku mau makan, ingat dia. Aku mau tidur, ingat dia. Kan begitu kaidahnya. Jadi semakin kita sering mengingat Rasulullah, dan cara mengingat Rasulullah adalah dengan cara membaca sholawat kepada baginda Nabi. Sholawat bisa dalam keadaan masak, lagi kerja, Masya Allah. Ibu yang solehah menghidangkan makanan buat suami, menanak nasi, memasak sayur untuk suami. Resepnya adalah resep cinta Rasulullah, sambil menabur garam, sambil membaca salawat. Sedap, menjadikan perilaku suami hidup, bikin ayam tentrem. Ini adalah membaca salawat kepada baginda Nabi SAW. Itu penting banget. Tolong diperhatikan diri masing-masing, gak usah nengok orang lain. Anda, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Berlatihlah Anda untuk bisa membaca sholawat. Membuat sesuatu yang menjadikan Anda selalu ingat Nabi dan Anda membaca sholawat. Maka membaca sholawat misalnya 1000 kali. Jika ada sebar dalam kehidupan Anda mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu jauh lebih bagus daripada Anda membaca sholawat dalam 1 kali dudukan. Sebab kalau membaca 1 kali dudukan, bisa saja Anda setelah membaca Anda lupa sama sekali dengan Rasulullah. Tapi hendaknya ingat Nabi itu Anda sebar sepanjang perjalanan, sepanjang gerak-gerik, sebanyak gerak-gerik Anda, sepanjang waktu Anda terjaga. Biasakan Anda ingat Rasulullah. Banyak membaca sholawat. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqai.